Alhamdulillah untuk wahana farm, walaupun memang tidak ada basic peternak, untuk keluarga setelah saya bangun kandang ini selalu mendukung. Apalagi istri saya selalu mendukung, di tiap hari dia membersihkan kandang, ikut mencacah singkong, apa itu dia selalu mendukung. Dan intinya ya susah bareng-bareng, senang juga bareng-bareng gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyanto Ihsan di Desa Pekirian Alit, RT 06 RW 04, Desa Pekirian Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya baru memulai untuk usaha kecil-kecilan dan saya beri nama Wahana Farm. Kenapa saya tiba-tiba ingin beternak domba kambing? Karena melihat ke depan kayaknya untuk bisnis ini sangat menjanjikan gitu loh. Makanya saya akan memulai bisnis ini karena sekarang kebutuhan untuk daging domba khususnya semakin meningkat, dan sekarang untuk penambahan warung-warung sate di lingkungan sini ini semakin banyak, dan di wilayah sini itu belum ada yang memulai usaha untuk peternakan domba gitu. Untuk pertama-tama saya ingin beternak domba ini, saya main ke tempat teman yang berada di Linggo Asri. Itu di sana ada teman yang beternak, dia beternak domba Garut dan kambing, dan itu selalu kekurangan barang untuk dijual. Makanya saya konsultasi dengan dia, kayaknya kok untuk usaha ini ke depan lebih bagus gitu. Untuk ilmu beternak saya sementara ini masih saya banding-bandingkan, saya lihat di YouTube, saya lihat main ke peternak lain, dan ikut workshop juga. Makanya sementara ini saya masih menggunakan ibaratnya beternak otodidak, karena saya masih belajar dan terus belajar. Kenapa saya pilih kambing dan domba? Itu sebetulnya untuk kambing saya inspirasi karena kebanyakan nonton YouTube ya dari Kaligesing itu, Pak. Jadi kok kambing umur sekian laku sekian, kambing umur sekian laku sekian. Nah, itu saya terinspirasi dari itu. Dan kalau untuk kandang ini rencana saya full akan domba. Untuk kambing nanti akan saya pisah tersendiri, dan itu pun kambingnya akan kemungkinan saya akan Jawa Randu, dan untuk pejantanan mungkin saya mau cari yang kambing bur, Pak. Untuk domba nanti ke depan saya akan mencari kemungkinan itu domba Garut sama domba lokal ekor gemuk. Untuk di sini karena pangsa pasar di wilayah kita ini hanya domba lokal. Saya sementara ini adanya domba merino karena saya senang dengan bentuk dan bobot yang ekstrim. Ibaratnya kalau di sini saya hanya
terbiasa dengan domba ukuran kecil, tetapi dengan domba merino ini bisa mencapai bobot di atas 60 sampai 70-an kilo. Dan ternyata setelah saya datangkan domba merino ini, ada sedikit kendala karena perubahan suhu yang sebetulnya untuk domba merino itu cocoknya di daerah dingin, yang lebih-lebih di Batur itu sangat cocok sekali. Untuk di daerah bawah ini ternyata suhunya terlalu panas dan akan kepanasan, apalagi domba merino dengan bulu yang sangat tebal itu ternyata kurang sesuai untuk daerah. Untuk ke depan domba merino saya nggak mungkin nambah lagi, cuman saya akan nambah mungkin Garut sama lokalan saja. Desain kandang ini saya konsep dengan terkoneksi terkoneksi, intinya supaya di lingkungan ini tidak bau, maka urin dengan kotoran serindil itu terpisah. Jadi serindil tiap hari saya bersihkan, saya masukin karung, dan urin saya tampung untuk pupuk juga. Untuk ukuran kandang ini saya 26 meter kali 4. Saya bagi menjadi berapa? 16 lokal. 16 sama tambah 4 jadi 20 lokal. Untuk satu lokal 2,5 kali 160. Untuk lebar 2,5 meter, untuk ke belakangnya 160. Untuk kayu mungkin yang kesini juga baru pada lihat, bapak saya menggunakan kayu yang bulat-bulat ini. Sebetulnya ini saya adalah pilihan supaya lebih ekonomis, karena di sini ada 2 pabrik pengolahan triplek dan di situ melimpah dan harganya murah. Itu Pak. Jadi saya pilih ini, di samping itu ketebalannya 6 cm, jadi lebih kuat dan juga ekonomis. Untuk kayu yang bulat ini saya habis 1.500 batang untuk kandang ukuran 24 meter kali 4 meter. Harga per biji saya beli itu 1.600 per batang ukuran 1 meter 30 cm. Untuk domba ke depan ya tetap saya mau breeding dan juga ada fattening Pak, untuk perputaran biaya. Karena untuk breeding terus, karena jangkauannya lama, nanti untuk putaran keuangan nanti agak tersendat gitu Pak. Untuk domba rencana saya tetap akan saya koloni dengan satu pejantan itu antara 15 sampai 20 betina. Untuk wahana farm sementara ini saya masih menggunakan pakan hijauan dan silase ini untuk jaga-jaga apabila musim hujan atau ada keperluan mendadak, atau itu saya beri pakan silase. Dan untuk sehari-hari saya kasih hijauan, dan untuk pakan tambahannya singkong dan pisang biji atau pisang kelutuk. Hijauan saya biasa kasih untuk di wahana farm rumput liar, juga daun singkong, odot, pakcong, dan daun sengon. Untuk ke depan kalau populasi sudah banyak, saya akan ganti. Terus terang saya akan ganti pakan kering supaya yang cari rumput itu tidak keteter gitu. Supaya tidak keteter dan lebih ekonomis, dan
Yang jelas untuk perkembangannya itu bisa dipantau dengan teratur. Untuk sementara ini kandang baru terisi 25 ekor berikut cempe. Anak kandang cuman satu. Untuk hijauan sendiri dia 5 ikat cuman yang besar-besar itu tiap hari 5 ikat yang wah itu beratnya itu kalau dibandingkan dengan pakan kering itu luar biasa banyaknya. Dan ini lihat sendiri untuk dikasih makan banyak yang tercacar kalau untuk hijauan. Nah, ke depan mungkin setelah ganti pakan kering tidak akan terjadi tercacar seperti ini. Untuk membangun kandang ini untuk kayu yang panjang aja saya habis 10 kubik. Yang untuk yang besar-besar ini dan yang ini yang bulat 1.500 batang. Dan untuk beli fiber untuk urin atau apa dan domba ya sekitar mungkin hampir 75 jutaan. Sebetulnya ini ya bisa dikatakan ya belum besar lah masalahnya. Ini saya baru diisi sedikit 20 ekor. Ini karena kenapa baru 20 ekor? Karena saya pelajari dulu. Saya pelajari dulu kalau ada kendala ini saya harus berbuat apa. Kalau ada kambing yang sakit saya harus seperti apa. Dan ada penanganan untuk kelahiran cempe itu saya juga harus penanganan apa itu saya pelajari dulu lewat teman, lewat YouTube, lewat apa. Makanya saya enggak berani di samping modalnya belum ini ya karena saya harus belajar dulu. Untuk selama 3 bulan ini saya ada kendala karena saya enggak, dari kecil belum pernah ibaratnya beternak apa saya enggak ngerti kalau ada penyakit orf ya Pak. Orf itu saya ada yang mengatakan nanti juga itu sembuh sendiri gitu. Ternyata sampai ada belatungan ternyata mati Pak, 1 ekor itu. Untuk wahana farm setelah ada kendala seperti orf terus ada yang kembung ada apa saya ikut workshop untuk mencari tahu kalau penanganan apabila ada kendala di dalam domba atau di kambing itu saya bisa menangani. Itu tetap akan saya gali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peternakan ini. Kalau saya itu termasuknya mungkin aneh Pak. Orang dari saya latar belakang pendidikan saya SMA. Tapi larinya ke dunia otomotif. Nah, dari dunia otomotif saya dari tahun 91 sampai sekarang. Dan sekarang menggeluti lagi dunia ternak yang sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa. Namun demikian saya yakin kita bisa berjalan kalau kita tekuni apapun usahanya, kalau kita tekuni pasti akan beranggapan di ekonomis. Untuk wahana farm berharap ke depan tentunya lebih maju lagi, peternaknya lebih banyak dan bisa merangkul untuk warga sekitar sini untuk bisa bergabung atau meniru apa yang telah saya lakukan untuk mendongkrak perekonomian di desa ini. Dan karena di sini terus terang masih banyak lahan-lahan yang pada nganggur, tentunya kita bisa manfaatkan. Dan kalau kita sudah besar dan merekrut
tenaga kerja di lingkungan sini tentunya untuk bisa mengurangi pengangguran. Alhamdulillah untuk wahana farm walaupun memang tidak ada basic peternak, untuk keluarga setelah saya bangun kandang ini selalu mendukung, apalagi istri saya selalu mendukung. Di tiap hari dia membersihkan kandang, ikut mencacah singkong, apa itu dia selalu mendukung. Dan intinya ya susah bareng-bareng, senang juga bareng-bareng gitu ya. Untuk nama Wahana Farm itu karena sebetulnya saya sudah punya usaha lain yaitu wahana motor, Pak. Ahas Wahana Motor. Maka untuk peternakan ini saya kasih nama Wahana Farm. Untuk pemuda-pemuda di Desa Pekirian Alit ini tentunya jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang belum pernah kalian lakukan. Tentunya kita coba dan jangan pantang menyerah. Itu kalau kita coba apapun pekerjaannya, kalau kita tekuni, rezeki pasti akan mengikuti di belakangnya. Jadi nggak usah minder karena kita ngarit, nggak usah minder kalau kita nggak punya modal. Kalau ada kemauan, semuanya pasti bisa teratasi. Terima kasih sudah melihat video dari Wahana Farm di Desa Pekirian Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Salam ternak dan sehat selalu. Jangan patah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.